Kalau mau jualan bikin asinan buah aja, nggak perlu lapak kok buat jualannya, cukup pakai meja atau gerobak itu juga udah cukup, dan ini prospeknya juga lumayan bagus loh. Satu porsi kayak gini bisa dijual sekitar 10-15 ribuan ya. Assalamualaikum, balik lagi dengan saya di channel Pina Al-Fatih. Di video kali ini saya akan membuat asinan buah. Ini adalah salah satu makanan sejuta umat. Rasanya yang pedes, asam, manis, seger, bikin semua orang tuh menyukainya ya, termasuk saya. Dan pastinya teman-teman juga suka ya. Nah, buat teman-teman yang pengen makanan seger-seger, boleh banget nih bikin asinan ini. Cara buatnya gampang banget, simple dan praktis. Nanti teman-teman ikutin ya cara buatnya. Oke, kita langsung aja mulai ke proses pembuatannya. Nah, ini bahan-bahannya. Yang pertama ada cabai merah. Nah, ini pakainya cabai merah yang gendut kayak gini ya, biar nanti warna kuahnya itu merahnya bagus. Terus ini ada rawit. Rawitnya juga pakai yang kayak gini, soalnya selain pedas juga dia nanti warna merahnya bagus juga ya. Terus yang terakhir bawang putih. Nah, ini bahan-bahannya. Terus ada garam. Nah, ini garam nanti saya pakai secukupnya, tapi nanti teman-teman bisa ikutin takarannya, sama gula ya. Nah, nanti gulanya saya pakai setengah kilo. Untuk buahnya saya pakai nanas, tapi nanasnya sebelumnya udah saya bersihin ya, udah saya buang juga pinggir-pinggirnya, terus dicuci bersih. Terus buah yang lainnya saya pakai kedondong. Nah, ini saya ada kedondong, terus salak. Teman-teman bisa pakai, bisa enggak juga nggak apa-apa ya. Terus nah ini mangganya tapi yang mengkel ya, jangan yang mateng. Nah, ini semua saya iris-iris dulu, semuanya diiris. Untuk ukurannya terserah ya, mau gede-gede banget, mau kecil-kecil, atau mau ini saya kalau saya ini mau dipotong sedang aja. Nah, untuk buahnya sebenarnya teman-teman bisa pakai buah yang lain, misalnya pakai bengkoang atau pakai buah apa gitu ya. Nggak mesti sama kayak yang saya bikin ini. Tapi kalau misalnya mau ngikutin semuanya juga boleh. Nah, ini saya potong-potong seperti ini aja. Ini ukurannya sedang ya, nggak begitu gede, nggak begitu kecil juga. Nanti bumbu yang tadi juga mau saya halusin ya, pakai blender aja biar halusnya bagus, biar hasilnya bagus. Terus nanti kalau misalnya teman-teman masih bingung, boleh teman-teman komen aja di kolom komentar, insya Allah nanti saya jawab. Oh ya, saya juga mau ngucapin terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah subscribe dan setia nonton channel saya. Teman-teman juga boleh share video saya ke sosial media yang teman-teman punya, barangkali itu bisa bermanfaat ya buat orang lain. Nah, buat yang belum subscribe, silahkan teman-teman subscribe dulu channel saya. Jangan lupa juga nyalain loncengnya, biar nanti kalau saya bikin video lagi, teman-teman bakalan dapat notifikasi atau pemberitahuan dari saya. Nah, ini bumbu yang tadi mau saya halusin pakai blender. Nah, ini yang udah saya blender, yang udah saya halusin, jadinya satu mangkok penuh ya. Terus saya langsung masukin aja ke dalam pancinya seperti ini. Duh, maaf ya tumpah. Nah, saya masukin, terus gulanya juga saya masukin semua. Ini saya pakai gulanya sekitar setengah kilo ya, untuk ukuran airnya 2 liter. Terus garamnya 2 sendok makan. Nah, 2 sendoknya penuh ya, kalau diukur tuh 2 sendoknya penuh. Nah, ini mau saya masukin airnya, tapi 2 liter itu nggak langsung saya masukin semua ya, saya pakein secukupnya aja buat ngerebusnya. Terus ini mau saya rebus sekitar 15 menit, biar nanti bumbunya, atau kan tadi ada bawang putihnya ya, biar matang, biar nggak bau bawang putih mentah. Tapi untuk masaknya ini diaduk-aduk, karena kalau nggak diaduk itu dia bakalan bleber gitu ya. Seperti ini diaduk-aduk aja sampai matang. Nanti kalau udah matang, udah 15 menit, didinginin dulu. Nah, didiemin sampai dingin. Kalau udah dingin baru bisa dimasukin buahnya. Nah, oh iya, tadi lupa bumbunya saya pakein cuka juga. Nah, ini cukanya seperti ini ya. Tadi lupa di awal saya nggak liatin. Nah, ini mau saya pakein cuka sekitar 3 sendok makan. Nanti teman-teman bisa ikutin ya. 1, 2, 3. Nah, ini 3 sendok makan, ini udah cukup ya. Nah, ini mau saya diemin dulu. Kalau udah dingin baru kita masukin air yang kurangnya itu, terus kita masukin juga buahnya. Nah, tadi kuahnya udah saya cicipin ya, udah pas. Sekarang kita masukin aja buahnya. Oh ya, ini kalau udah dimasukin ini paling enak tuh kita diemin dulu
minimal 1 malam ya, atau kalau misalnya mau buru-buru didiemin 3 jam juga udah cukup ya, jadi si bumbunya itu menyerap ke buahnya. Tapi kalau langsung dimasukin kayak gini terus dimakan belum nyerap ya, jadi si buahnya masih asem. Nah ini bisa awet ya, kalau kita simpan di kulkas itu awet, bisa tahan 1 bulanan ya, asal kulkasnya nggak mati-mati. Nah ini tinggal kita sajikan aja, kalau udah didiemin 3 jam ya minimal, kita bisa langsung sajikan. Nah itu nanti rasa buahnya juga udah ada rasanya ya, nggak asem banget. Nah seperti ini kalau untuk disajikan bisa begini, tapi kalau untuk jualan bisa pakai cup seperti ini. Nah gelas cup seperti ini yang rada gede ya ukurannya. Nah ini harganya kalau saya pernah beli ya di Bogor sana, itu harganya 15.000. Cuman nggak tahu deh kalau di tempat lain harganya berapa. Cuman kalau di sini itu harganya 5.000, cuman buahnya nggak komplit ya, dia banyak kuahnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau dijual 5.000 per porsi juga bisa sih. Nanti buahnya sedikit, kuahnya doang ya yang banyak. Tapi kalau misalnya pengen enak, teman-teman bisa dijual 10.000 atau 15.000, tapi sebanding ya dengan porsinya, dengan rasanya juga sebanding. Mendingan jual mahal sedikit, yang penting rasanya sebanding dengan harganya, daripada kita jual 5.000 murah tapi gimana ya, buat apa sih beli kalau cuman kuahnya doang gitu, kalau isinya cuman sedikit gitu ya. Nah ini mau saya cobain dulu. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.